Iron Man membuktikan sendiri bahwa dia bukan pengecut yang bersembunyi di balik baju zirah. Setelah mengetahui bahwa sahabatnya, Rhodey, telah ditangkap, Tony bahkan tidak punya waktu untuk mengenakan zirahnya. Sebaliknya, dia langsung pergi ke toko perlengkapan terdekat dan membeli sebuah kunci Inggris, sekantong pupuk, serta berbagai perlengkapan sehari-hari. Bagi kebanyakan orang, benda-benda itu hanyalah barang biasa. Tetapi di tangan seorang jenius senjata seperti Tony Stark, semuanya bisa berubah menjadi senjata mematikan. Tak lama kemudian, Tony mengubah semua barang yang dibelinya menjadi persenjataan rakitan dan menyusup sendirian ke markas Mandarin. Dia melumpuhkan penjaga di pintu masuk dengan senapan angin, menggunakan bola karet untuk menciptakan kekacauan, lalu dengan cepat mengalahkan sisanya melalui serangkaian gerakan yang rapi dan penuh perhitungan. Namun setelah Tony masuk, dia menemukan bahwa sosok yang disebut-sebut sebagai Mandarin ternyata tidak lebih dari sekadar boneka. Dalang sebenarnya ternyata adalah orang lain. Saat itu juga, Sain tiba-tiba muncul dan menjatuhkan Tony hanya dengan satu pukulan. Ketika Tony sadar, dia mendapati dirinya dalam keadaan terikat. Sebelum sempat memahami apa yang terjadi, musuh sebenarnya Killian muncul. Dia mengatakan kepada Tony bahwa semua yang terjadi sekarang adalah akibat dari kesombongan Tony sendiri. Untuk membuat Tony merasakan keputusasaan yang sebenarnya, Killian bukan hanya menculik Pepper, tetapi juga menyuntiknya dengan ekstremis. Tony sangat marah, tetapi dengan kedua tangannya terikat, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tepat ketika Killian hendak membunuhnya, Mia turun tangan dan mengancam Killian untuk memaksanya melepaskan Tony. Namun Killian tidak peduli dan malah membunuh Mia sendiri. Sementara itu, Rod juga berada dalam masalah. Dia ditangkap oleh para tentara yang telah ditingkatkan dengan ekstremis. Namun sekeras apapun mereka menyerang zirahnya, mereka tidak mampu menembusnya. Tepat ketika Rod mengira mereka sudah kehabisan cara, Killian berjalan mendekat dan menempelkan tangannya pada zirah tersebut. Saat suhu telapak tangannya meningkat, bagian dalam zirah mulai memanas, memaksa Rhodey untuk keluar. Dia dengan cepat mengalahkan Safin. Tetapi beberapa detik kemudian, Killian benar-benar mengembuskan api dari mulutnya dan berhasil mengalahkannya. Jelas bahwa dia telah mendorong ekstremis hingga mencapai batas maksimalnya. Pada saat yang sama, Tony menerima pemberitahuan dari jam tangan yang diberikan Harley kepadanya, yang memberitahukan bahwa Mark 42 akhirnya terisi penuh. Tony menawarkan untuk membiarkan penculiknya pergi, tetapi pria itu sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia menginjak jam tangan edisi terbatas milik Tony dan menghancurkannya dengan sepatu botnya. Itulah batas kesabaran Tony. Tony pun mengaktifkan Mark 42. 5, 4, 3, come on! 2. Dan beberapa detik kemudian, zirah itu menerobos masuk melalui jendela. Begitu sarung tangan besi terkunci di lengannya, Tony menembakkan ledakan repulsor dan berhasil membebaskan diri dari ikatannya. Melawan para tentara bayaran, Tony nyaris tak terkalahkan. Ia melumpuhkan mereka semua sebelum mengakhiri pertarungan dengan satu gerakan spektakuler terakhir. Sementara itu, Killian menyamar sebagai Rhodey dan tiba di sebuah pangkalan udara militer. Ia naik ke sebuah pesawat dengan berpura-pura mengawal seorang pejabat pemerintah. Begitu berada di dalam, Killian mengungkapkan identitas aslinya dan menggunakan kekuatan zirah War Machine untuk melumpuhkan semua orang.